akan mempresentasikan tentang hasil amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang pertama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iksan Nabi Barikli. Saya Abdul Ramadan. Saya anak pekerja Najil. Saya Kafi Khairuddin. Saya Arman Maulana. Yang pertama adalah latar belakang. Amandemen pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan pada 19 Oktober 1999 sebagai bagian dari reformasi demokrasi pasca Orde Baru. Sidang umum MPR yang berlangsung dari 14 hingga 21 Oktober 1999 menjadi momen paling dalam merespon kebutuhan pemburuan foto kelola pemerintah. Pada masa sebelumnya, kekuasaan presiden dianggap terlalu dominan, menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan. Amandemen ini bertujuan untuk menyesuaikan undang-undang dengan semangat reformasi, mengurangi sentralisasi kekuasaan, dan mengawali perubahan menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Yang kedua adalah tujuan utama. 1. Membatasi kekuasaan presiden. Tujuan ini bermaksud untuk membatasi dominasi presiden dalam berbagai aspek pemerintahan, terutama di bidang legalisasi. Yang kedua, ada meningkatkan peran DPR, memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Yang ketiga, ada membentuk pemerintahan yang berimbang, memastikan hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi saling mengawasi dan berimbang. Yang keempat dan yang terakhir, ada membatasi masa jabatan presiden. Tujuan ini bermaksud mencegah potensi presiden berkuasa seumur hidup. Ada beberapa pasal yang diamandemenkan. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Lalu ada yang kedua, yaitu pasal 7 yang berbunyi pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lalu ada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sumpah presiden dan wakil presiden. Lalu ada pasal 13 ayat 2 dan 3 yang berbunyi pengangkatan dan penempatan duta oleh presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu ada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Lalu ada pasal 14 ayat 2 yang berbunyi pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu ada pasal 15 yang berbunyi pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain diatur dengan undang-undang. Lalu ada pasal 17 ayat 2 dan 3 yang berbunyi menteri diangkat oleh presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lalu ada pasal 40 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi DPR memegang kekuasaan membentuk rancangan undang-undang atau RUU untuk disetujui bersama. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam masa itu. Jika disetujui, maka presiden mengesahkan RUU menjadi UU. Lalu ada pasal 21 yang berbunyi anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amandemen pertama, perubahan utama dalam amandemen pertama UUD 1945 yang disahkan pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem pemerintahan Indonesia.
Amandemen ini dilakukan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antar cabang eksekutif dan legislatif serta membatasi potensi dominasi kekuasaan oleh presiden. Adapun perubahan-perubahan utamanya yang meliputi yang pertama ada pembatasan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden yang sebelumnya tidak memiliki batasan kini dibatasi menjadi 5 tahun per periode. Dengan memaksimalkan 2 periode, langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan dan menghindari otoritarianisme. Yang kedua adalah penguatan fungsi DPR dalam legislasi. Kekuatan dalam proses legislasi yang sebelumnya dinominasi oleh presiden kini dialihkan ke DPR. DPR kini memiliki peran yang lebih besar dalam pembentukan undang-undang, menciptakan sistem checks and balance yang lebih kuat di dalam pemerintah. Perubahan pada 9 pasal UUD 1945. Amandemen ini mencakup revisi terhadap pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Perubahan ini berfokus pada penguatan kedudukan DPR, pembatasan kewenangan presiden, dan restrukturisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat adalah penguatan sistem demokrasi. Amandemen pertama menjadi langkah awal dalam reformasi konstitusi yang bertujuan menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, Indonesia memiliki pergerakan ke arah sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dampak positif amandemen pertama Undang-Undang 1945 membawa banyak perubahan positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak pentingnya. 1. Demokrasi yang lebih baik. Dengan membatasi kekuasaan presiden, Indonesia berhasil mencegah terjadinya otoritarisme dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. 2. Penguatan peran DPR. DPR kini memiliki peran lebih besar dalam pengawasan dan pembuatan undang-undang. Hal ini memastikan kebijakan yang dibuat lebih terkontrol dan transparan. Ketiga, keseimbangan kekuasaan. Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi lebih seimbang, menciptakan sistem pemerintahan yang saling mengawasi dan mengimbangi. 4. Pembatasan masa jabatan presiden. Dengan masa jabatan presiden yang dibatasi maksimal 2 periode, Indonesia terhindar dari konsentrasi kekuasaan pada satu individu dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan. 5. Peningkatan partisipasi politik. Pemilihan presiden secara langsung mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi, memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap jalannya pemerintahan. 6. Stabilitasi politik yang lebih baik. 6. Stabilitasi politik yang lebih baik. Aturan yang lebih jelas mengenai pembagian kekuasaan dan pengawasan antar lembaga negara menciptakan suasana politik yang lebih stabil dan kondusif. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa amandemen memiliki pengaruh besar sebagai tanggap penting pada saat masa reformasi. Ada beberapa contoh. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 ada langkah besar menuju demokrasi yang lebih baik. Yang kedua ada dengan membatasi kekuasaan presiden. Indonesia memastikan tidak ada satu pihak yang terlalu dominan. Yang ketiga ada DPR diberi peran yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Yang keempat ada pembatasan masa jabatan. Presiden mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat. Yang kelima ada ini membuktikan bahwa Indonesia serius dalam melakukan reformasi untuk rakyatnya. Kemudian penutup, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggap penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Langkah ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tapi juga menegakkan komitmen bangsa untuk menjalankan demokrasi yang lebih sehat dan adil. Seperti yang telah kita pelajari, amandemen pertama pada tahun 1999 membawa sejumlah perubahan besar seperti pembatasan kebudayaan presiden, penguatan peran DPR, dan keseimbangan antara lembaga negara. Semua itu dilakukan demi memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu pihak, melainkan tersebar dan diawasi secara merata.
Kutipan berikut dapat menjadi refleksi kita bersama. Sebuah negara demokratis bukanlah tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola untuk kebaikan bersama. Kami kelompok 5 berharap presentasi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah menuju Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.